Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada pertanyaan, izin bertanya tentang sebuah hadis yang disebutkan adanya larangan kurang lebih, janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali ketika masjid. Apakah larangan tersebut juga berlaku untuk kita para penuntut ilmu yang terkadang melakukan perjalanan ke masjid atau ke tempat luar, ya, di luar daerahnya untuk mengikuti kajian atau semisalnya. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan ini terkait dengan hadis Nabi SAW, la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian bersusah payah untuk mempersiapkan perjalanan kecuali ketika masjid. Al-Masjidil Haram, ya, wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Tiga masjid tersebut adalah Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah, ya, yang di dalamnya ada Ka'bah Musyarrafah, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan disalahpahami larangan dalam hadis ini untuk tidak melakukan perjalanan ke tempat lain selain tiga masjid tersebut, ya. Karena maksud dari larangan pada hadis tersebut adalah larangan melakukan perjalanan jauh untuk tujuan utama mencari keutamaan ibadah di masjid tertentu, ya. Maksud ibadah di sini adalah ibadah maghdho, ya, ibadah dalam bentuk sholat, bacaan Al-Quran dan seterusnya. Yang pertama, makna hadis ini secara umum, ya, bahwasanya mayoritas ulama memahami bahwa hadis ini hanya berlaku untuk safar dalam mengutamakan ibadah di suatu masjid, sehingga keluar dari batasan ini. Yang pertama adalah boleh berpergian, ya, boleh berpergian untuk mencari ilmu, boleh berpergian untuk silaturahim, boleh berpergian untuk bisnis, untuk berobat dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah boleh bepergian ke masjid lain selain dari tiga masjid tersebut jika niatnya bukan keutamaan ibadah itu sendiri, ya, tetapi karena ada tujuan lain seperti menuntut ilmu, menghadiri kajian dan sebagainya. Bukankah menuntut ilmu juga ibadah? Nah, tetapi ibadah wiru maghdho, ibadah yang sifatnya ada interaksi dengan orang lain. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Majmu' Fatawa beliau, kata beliau, yang terjemahnya adalah hadis ini tidak melarang perjalanan kecuali jika seseorang safar hanya untuk mencari keutamaan ibadah di suatu masjid, seperti berpikir, ya, bahwa masjid tertentu selain tiga masjid tersebut memiliki keutamaan khusus dibanding masjid lain. Jadi semisal Masjidil Haram ada keutamaan sekian, ya, kemudian Masjid Nabawi di bawah itu, kemudian Masjidil Aqsa di bawahnya lagi. Lalu dia berpikir kalau ibadah di masjid tertentu, misalkan Masjid Istiqlal, ada keutamaan sekian ribu atau sekian ratus dibanding sholat jamaah atau sholat munfarid di tempat tersebut dibanding masjid lain, maka ini adalah tidak boleh. Jadi makna umum hadis tersebut adalah apabila diniatkan mengutamakan ibadah di masjid tertentu di selain tiga masjid tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah hadis ini melarang safar untuk menuntut ilmu? Jawabannya tidak, ya. Karena di sini tidak melarang safar untuk menuntut ilmu. Justru dalam Islam banyak sekali dalil yang menganjurkan bepergian dalam menuntut ilmu. Di antara dalil tersebut adalah sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Kemudian dalil yang lebih khusus adalah banyak para sahabat ataupun ulama salaf yang melakukan safar dalam rangka menuntut ilmu. Di antaranya Jabir bin Abdullah yang pernah menempuh perjalanan hanya untuk mengambil satu hadis dari Abdullah bin Unais.
atau dari para tabi'in dan yang lain sebagainya. Sehingga bepergian untuk menghadiri kajian walaupun itu di luar kota, untuk menghadiri seminar, untuk majelis muktamar dan lain sebagainya, maka ini dibolehkan, tidak ada masalah. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.